Assalamualaikum Sob, welcome back. Nah, kemarin kita udah belajar cara gambar pola baju bagian depan. Sekarang kita mau belajar atau sharing, karena aku juga baru-baru aja nih belajarnya. Kita mau bikin, mau gambar pola baju bagian belakang. Nah, sebelumnya di sini udah ada angka-angkanya, udah kita ukur kemarin ya. Nilai-nilainya udah ada, langsung aja. Sama seperti bagian depan, titik-titik yang kita mau cari itu habis A, titik A-nya di sini, kita mau cari titik B. Nah, untuk titik B si bagian belakang ini, dia ketetapan tuh sob. Kita bisa pakai yang 1,5 atau mau yang 2 cm. Nah, sebelumnya ketetapan itu adalah angka yang udah biasa penjahit gunakan gitu. Nggak perlu dicari gitu angkanya, rumusnya nggak perlu dicari. Nyamannya si pemakai baju itu, nyamannya kita itu memang biasanya kerannya itu dari pangkal leher kita itu sekitar 1,5 sampai 2 cm. Nah, di sini aku mau bikin yang 2 cm. Di sini titiknya B. Oke. Nah, selanjutnya sehabis kita mencari titik B, kita mau cari titik A1. A1 itu nanti di sini. Oh ya, mana kertas? Kita butuh kertas untuk sele-sele. Ya. Jadi tadi titik A ke B, titik A ke B itu suatu ketetapan ya sob, bisa pakai 1,5 sampai 2 cm. Kalau mau lebih nggak apa juga sih. Nah, cuman ini kan kita belajar pola-pola dasar gitu. Jadi biasanya dasarnya itu ya seperti itu, 1,5 sampai 2 cm. Lalu kita mau cari titik A ke A1. Nah, ini cara mencari titik A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 0,5. Sama dengan 1/6 lingkar leher tadi 36 ditambah 0,5 cm. Ini cm esok. Sama dengan ini habis ini 6 berarti 6,5 cm. 6,5 cm tuh di sini. Ini titik A1. Nah, selanjutnya kita tarik garis lengkung. Oke. Sehabis itu kita mau cari titik A2. Titik A2 itu posisinya di sini sob. Nah, sama ya seperti pola depan, makanya di sini aku tampili juga gambar pola bagian depan. A1 ke A2 itu sama dengan sob? Panjang bahu. Panjang bahu di sini tadi berapa? 12 cm. Oke, 12 cm di sini, ini A2. Kemudian kita mau mencari A3 di bawah A2 posisinya. Nah, dari A2 ke A3 ini merupakan ketetapan, yaitu 3 cm. Kalau dia di bagian depan itu 5 cm, kalau dia di belakang turunnya 3 cm. Nah, ini kemudian kita tarik garis lurus jadi miring seperti ini. Oke. Nah, setelah dapat A3, kita mau mencari titik dari B aja ke B1. B1 posisinya ada di bawah si B.
Cara mencarinya itu tetapan juga nih sob. B ke B1 10 cm. Nah 10 itu di sini. Ini B1. Untuk selanjutnya kita mau mencari B2. Nah posisi si B2 itu ada di sini. Dari B1 ke B2 rumusnya setengah dikalikan dengan lingkar punggung sama dengan 1/2 dikali 33 nggak salah, ya betul 33. Ini sama dengan berapa nih sob? 30 dibagi 2 15, berarti ini 16,5 cm. 16,5 berarti di sini. Nah, ini kita sebut titik B2. Oke. Untuk selanjutnya kita mau cari titik dari B ke C. B ke C, cara mencarinya itu sama dengan si panjang punggung. Panjang punggung tadi di sini berapa? 36 cm. Nah, berarti ini 36 cm dari B ke C. Di sini ya sob. 36 ini C. Nah, selanjutnya kita mau mencari dari titik C ke C1. C ke C1 sama dengan 1/4 kita kalikan dengan lingkar pinggang, kemudian dikurang 1 dan ditambah 3 cm sama dengan 1/4 dikali berapa? 60, kemudian min 1 ditambah 3 itu sama dengan 2 ya, 2 cm. Nah ini bisa habis 15 ya, 15 tambah 2 berarti 17 cm. Nah dari C ke C1 itu 17 cm sob. Di sini ini C1. Nah kemudian kita mau mencari dari mana ya, dari C ke C2 aja supaya enak. Dari C ke C2 itu sama dengan 1/10 dikali dengan lingkar pinggang. Nah berarti 1/10 dikalikan dengan 60, ini habis sama dengan 6 cm. Ini C2. Kemudian cara mencari C3 nya sama seperti ini sob. Di antara C2 dan C1 ini jarak C2 ke C3 sama dengan ketetapan 3 cm. Sini ya, ini C3. Nah kemudian kita mau cari C4, sama seperti yang pola depan, naiknya 1/2. Ini C4. Nah kemudian ini kita tarik garis C ke C2, C3, lalu ke C4. Nah selanjutnya kita mau cari titik A ke E. Nah A ke E itu sama dengan C ke D. Ya rumusnya 1/4 lingkar badan dikurang 1 cm sama dengan 1/4 dikalikan dengan lingkar badan 88 dikurang 1.
Ini habis sama dengan 22, berarti 21 cm. 21 cm. Lalu kita cari titik F. Titik F itu ada di atas D. Kalau tadi pola depan kita ambil dari atas, kalau dia pola belakang diambil dari bawah. D ke F itu sama dengan panjang sisi. Tadi panjang sisi di sini sama dengan 17 cm. Kemudian dari titik F kita tarik ke titik C4. Nah, untuk selanjutnya titik A dan B2 ke F ini kita buat garis lengkung. Nah, yang terakhir kita buat kunat. Ini tadi 3 cm, kita bagi 2, 1,5. Kita naikkan 7 cm. Kalau tadi dia pola depan 10, nah kalau yang belakang 7. Ini titik O. O ke C2 kita tarik, kemudian O ke C3 kita tarik. Nah, untuk titik F-nya ini sendiri, kalau sobat mau samain posisinya sejajar dengan si titik F bagian pola depan tuh boleh-boleh aja ya sob. Tergantung sobat nyamannya di mana. Kalau mau lebih jauh dari lipatan ketiak, nah titik F-nya bisa ikuti yang di pola belakang. Kalau mau lebih dekat ke ketiak, tuh bisa ngikuti atau sejajar dengan si pola F bagian depan. Nah, sekian bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya sob. Saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.